Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bertemu dengan saya, Nur Fadilah. Sesi ini kita akan membahas tentang memilih pangan yang aman. Baik, sebagai pendahuluan, kita akan membahas tentang keamanan pangan itu apa. Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari berbagai cemaran. Sebagaimana kita ketahui, ada banyak jenis cemaran yang kemudian dikelompokkan menjadi 3, yaitu cemaran yang sifatnya biologis, kemudian kimia, dan fisik, ya, yang dapat mengganggu, kemudian merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Cemaran yang termasuk kelompok cemaran biologis, yaitu berbagai jenis mikroba atau makhluk hidup, ya, jasad remik. Kemudian yang termasuk ke dalam kelompok bahan kimia, misalnya diantaranya berbagai jenis bahan tambahan makanan, baik perasa, pemberi aroma, kemudian pemanis, pengawet, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis cemaran yang termasuk dalam kelompok fisik. Misalnya ada rambut, ada kerikil, misalnya yang termasuk ke dalam bahan makanan yang akan kita makan. Nah, kita berharap tentu kita mengkonsumsi bahan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Kemudian juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Ya. Kalau pada masyarakat Muslim, biasanya kita menggunakan istilah halal dan baik atau halal dan thayyib. Nah, kemudian mengapa keamanan pangan ini menjadi penting? Kalau kita lihat dari kasus keracunan pangan, ternyata banyak terjadi kasus keracunan pangan di berbagai provinsi, ya. Yang paling banyak ini terjadi di DKI Jakarta, kemudian disusul di Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Tapi sesungguhnya semua provinsi di Indonesia tentu mengalami memiliki potensi untuk terjadi keracunan pangan. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, pada diagram di bagian kanan atas ini kita bisa melihat bahwa jenis pangan penyebab KLB atau kejadian luar biasa keracunan pangan itu ternyata berasal dari pangan rumah tangga. Jadi kita patut untuk berhati-hati terhadap proses penyiapan bahan makanan hingga kemudian kita siap untuk konsumsi. Ya. Kemudian setelah kasus pada jenis pangan penyebab KLB dari rumah tangga, ada juga kelompok dari jasa boga. Kemudian jumlah kejadiannya itu yang paling banyak terjadi pada makan rutin disusul dengan jajanan dan pesta keluarga. Jadi mungkin beberapa kegiatan ini perlu kita perhatikan. Kalau makan rutin kita pasti kan setiap hari, ya, walaupun kita berpuasa kita tetap makan, ya, minimal 2 kali, atau kalau yang biasa kita bagi menjadi 3 kali makan besar. Kemudian jajan juga demikian, hampir setiap hari kita memakan kudapan pada selang waktu antara makan besar. Nah, kemudian pesta keluarga ini walaupun tidak setiap hari kita lakukan, tetapi dalam 1 bulan biasanya kita ada acara, ya, baik di dalam keluarga besar kita sendiri maupun kita menghadiri acara pesta keluarga orang lain. Demikian sebagai pendahuluan, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan memberikan komentar pada kolom komentar.
Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.